Kira-kira keyboard yang ada di samping saya ini keyboard gaming atau bukan? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Hari gini semua hal punya embel-embel gaming, bre. Headset gaming, terus apa lagi, keyboard, mouse, bahkan alas mouse aja ada yang namanya gaming loh. Nah, sampai akhirnya kita itu seperti didoktrin gitu ya, bahwa barang-barang yang bagus itu yang ada embel-embel gaming di belakangnya. Padahal nggak selalu kayak gitu. Banyak juga barang yang murah harganya, terus dikasih embel-embel gaming, padahal kalau dipakai nge-game sama sekali nggak enak. Nah, tapi yang pasti untuk definisi gaming itu seperti apa, kita nggak usah bahas aja. Saya cuma pengen tanya, menurut kamu yang ada di samping saya ini adalah keyboard gaming atau bukan? Kayaknya kita bakal bersepakat bilang bahwa dia bukan keyboard gaming. Tanpa kita punya definisi yang kita sepakati bersama, dari ngelihat bentuk fisiknya aja kita udah bisa nebak ya bahwa sepertinya ini keyboard bapak-bapak deh. Jadi di samping saya ini adalah Logi K650 dari Logitech, dimana dia memang dibuat sama Logitech bukan sebagai keyboard gaming. Jadi tebakan kita bener bre, bahwa ini adalah keyboard kantoran, bukan keyboard bapak-bapak. Dan apa sih yang membedakan keyboard kantoran dan keyboard gaming gitu ya? Kalau dari fisik biasanya kalau keyboard gaming itu ada RGB-nya, jadi dia bling-bling warna-warni gitu, ada lampu-lampunya, itu kita udah bisa nebak bahwa oh ini barang gaming nih. Tapi di sini nggak ada. Terus untuk keyboard gaming biasanya punya fitur apa namanya performance seperti polling rate-nya tinggi, terus habis itu dia mechanical switch yang switch-nya mahal, atau mungkin dia punya fitur makro dan segala macam yang ternyata di dalam keyboard ini memang nggak ada bre. Tapi apakah hal itu membuat keyboard kantoran kayak gini jadi lebih jelek dibandingkan keyboard gaming? Ternyata enggak loh. Kita lihat perbedaannya kayak apa. Sebelum kita masuk ke fitur-fitur dari keyboard kantoran Logi K650 ini yang ternyata lebih bagus sih kalau saya bilang dibandingin keyboard gaming untuk keperluan kantor pastinya ya. Kita lihat dulu secara fisik. Bodi Logi K650 ini full plastik dari casing sampai keycapnya, yang ternyata bukan plastik sembarangan. Material yang digunakan bersertifikasi karbon netral yang pastinya ramah lingkungan, dan plastiknya dari bahan post-consumer recycle plastik. 21% untuk off-white dan 28% untuk grafit. Menggunakan layout full size dengan berat sekitar 700 gram, dan ini sangat cocok untuk urusan kantor karena banyak kegiatan kantor yang butuh berbagai macam key. Dari atas desainnya terlihat simpel. Selain key utama, kita dikasih dedicated multimedia button sama ada soft touch palm rest yang membuat posisi pergelangan tangan kita bisa nempel dengan nyaman. Desain defaultnya udah ergonomis banget. Dia dibuat tidak datar tapi udah miring ke arah user. Dan sudut kemiringan ini masih bisa ditambah lagi lewat dua buah kaki di bagian bawah yang punya dua sudut kemiringan. Desain bagian bawahnya juga simpel banget. Di sini ada penutup yang di dalamnya adalah ruang baterai dan penyimpanan USB dongle. Yap, bener banget. Logi K650 ini adalah full wireless keyboard yang bisa digunakan dengan Bluetooth atau dongle Logi Bolt. Dan kalau ngomongin dongle, satu hal yang saya suka banget dari Logitech, jadi dia punya banyak banget teknologi USB dongle ya. Yang ini dia pakai Logi Bolt, terus ada lagi yang pakai unifying, ada lagi yang pakai 2,4 GHz. Dan mau pakai yang manapun, Logitech jual spare partnya. Jadi kalau kamu punya device-nya Logitech, terus USB dongle-nya hilang, kamu bisa beli lagi dan harganya nggak terlalu mahal. Dan hal ini ternyata tidak dilakukan oleh semua brand. Karena banyak di antara brand-brand mahal gitu ya, yang produknya mahal-mahal, ternyata mereka nggak jual spare part. Jadi begitu dongle-nya hilang, otomatis barangnya nggak bisa dipakai karena mereka nggak jual dongle-nya doang. Dan di sini saya bener-bener salut sama Logitech karena yang pertama mereka nggak cuma memprioritaskan pasar gaming. Jadi mereka masih tetap bikin produk yang arahnya adalah untuk orang-orang yang serius untuk bekerja. Kemudian tadi masalah dongle, bahwa kalau hilang ya udah beli lagi aja, kamu nggak perlu beli keyboard baru. Mantep banget kan? Nah sekarang masuk ke fitur dari keyboard Logi K650 ini. Jadi kalau keyboard gaming dia kan punya fitur banyak banget yang tadi udah saya sebutin, dan biasanya itu bisa di customize lagi lewat softwarenya. Nah tapi untuk orang-orang yang pengennya simple kayak saya yang malas banget ngerubah settingan apapun, akhirnya fitur-fitur yang bisa customizable tadi gak berguna sama sekali buat saya. Jadi kalau untuk keperluan kerja, saya akan lebih condong untuk cari keyboard yang memang simple. Fiturnya nggak
perlu di customize kayak gimana, tapi by defaultnya aja udah bisa bikin produktivitas saya meningkat. Nah, sekarang untuk experience ngetiknya. Ini memang beda banget sama mechanical keyboard. Karena kalau kita pakai mechanical keyboard, bahkan pakai switch yang paling silent sekalipun, suaranya masih tetap ada. Dan kalau kamu pakai di ruangan kerja gitu ya, di mana suasananya hening, kamu mau pakai switch yang paling silent pun masih tetap ada suaranya cetak gitu masih ada. Nah, dengan pakai membran kayak Logic K650 ini, masalah suara bener-bener hilang. Saat dipakai ngetik, hampir nggak ada suaranya sama sekali. Bahkan kalau digabungin sama mouse-nya, nah ini adalah mouse Logi M650. Jadi ini sebenarnya dia ada yang dijual bundling keyboard sama mouse ini. Ini dia juga silent. Dipencet ini nggak ada suaranya, bre. Dan ini udah pernah saya bahas di video yang satu ini. Jadi kalau kamu pakainya combo nih, keyboardnya ini dan mouse-nya ini, bener-bener nggak ada suara sama sekali di saat kamu pakai kerja. Cuma kalau kamu udah terbiasa pakai mechanical keyboard, otomatis memang butuh sedikit penyesuaian lagi. Karena feel-nya pakai membran gini memang beda dibandingin sama mecha. Tapi nggak masalah. Namanya ngetik ya, tinggal penyesuaian sedikit, pasti udah langsung lancar lagi ya kan. Kemudian untuk compatibility juga luas banget. Jadi secara defaultnya aja di sini udah terlihat bukan hanya untuk Windows karena di situ tombol untuk Mac juga udah ada. Kemudian karena dia bisa dipakai dengan dongle maupun dengan Bluetooth, jadi dia bisa dipakai bukan hanya di PC atau laptop tapi juga bisa untuk semua device yang punya Bluetooth. Jadi mau dipakai di smartphone, tablet, bisa semua. Tapi tentu saja Logic K650 ini nggak bisa kita jadikan patokan tunggal bahwa semua keyboard kantoran akan seperti ini fiturnya, akan sehebat ini. Nggak, karena ya sama seperti keyboard gaming. Ada yang kelas murah, ada yang kelas mahal, ada yang fiturnya sedikit, ada yang fiturnya banyak banget. Keyboard kantoran juga sama, bre. Jadi untuk produk Logitech seri Logi, dia punya software sendiri yang namanya adalah Logi Options Plus. Secara tampilan softwarenya manis banget, simple, minimalis, dan hanya menyediakan fungsi customization yang simple. Nggak ada opsi untuk makro dan RGB yang umumnya ada pada software gaming keyboard. Nah, sekarang untuk fitur dari keyboardnya sendiri. Ini di atas, ini udah jelas, ini adalah multimedia key untuk play, pause, sama next gitu ya. Terus ini untuk ngatur volume dan untuk mute. Kemudian di ini nih, tombol F-nya. Ini untuk F1 sama F2 itu adalah untuk brightness down dan brightness up. Untuk F3 ini adalah untuk task view dan F4-nya untuk switch application. Sedangkan untuk F5 yang biasanya untuk refresh, ini di sini dirubah jadi untuk dictation. Jadi kalau kamu pengen ngetik tanpa pakai keyboard, jadi sambil ngomong gitu ya di dictate, ini pakai dictation. Terus yang F6 ini adalah untuk emoji. Dan F7 ini adalah untuk snipping tool. Jadi kalau kita pencet, dia otomatis akan muncul snipping tool kayak gini. Mantap kan? Kemudian F8 ini mute sama unmute mic. Terus F9 ini back, F10-nya refresh, F11 ini new browser tab, F12 close browser tab. Terus ini ada lagi tombol untuk buka setting. Jadi kalau dipencet, dia akan langsung buka setting di sini nih. Nah, terus ini untuk ngeprint, kalkulator, show hide desktop, search, sama lock. Nah, itu tadi. Dan ini adalah fitur-fitur yang ya sebenarnya bisa aja kalau keyboard gaming kamu rubah sesuai seperti ini gitu ya. Tapi nggak simple, bre, karena defaultnya mereka nggak seperti itu. Sedangkan Logic K650 ini defaultnya udah seperti ini. Dan yang lebih asiknya lagi, karena dia nggak dipakai untuk gaming, berarti kita juga nggak bisa rewel untuk masalah performance. Jadi kalau kita pakai dengan mode Bluetooth, delay-nya memang terasa. Karena bahkan gaming keyboard pun yang pakai Bluetooth memang delay-nya terasa banget. Dan begitu kita pakai dongle, nah itu masalah delay udah langsung jauh berkurang. Cuma masalah aktual latensinya berapa, saya memang nggak ngukur karena memang kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh input yang ekstra sensitif gitu ya. Karena yang kita pakai dari keyboard ini adalah untuk ngetik, bukan untuk nembakin musuh. Dan yang lebih mantap lagi, teknologi Bluetooth dan dongle yang digunakan ini hemat daya, bre. Jadi Logic K650 ini menggunakan 2 baterai AA yang kalau di speknya diklaim punya daya tahan hingga 36 bulan. Dan baterainya sudah dapat saat kamu beli keyboardnya. Jadi kalau kamu beli keyboard ini, kan udah langsung dapat baterai tuh. Kamu baru perlu pusing mikirin beli baterai baru setelah 3 tahun pemakaian. Mantap banget kan? Dibandingin kamu beli gaming keyboard yang wireless yang biasanya ngeklaim daya tahan baterai cuma beberapa puluh atau beberapa jam pemakaian doang. Itu pun dalam kondisi RGB-nya mati. Overall, Logic K650 ini adalah satu produk keyboard yang sangat solid untuk keyboard kantoran. Jadi di tengah persaingan semua brand berlomba-lomba bikin produk gaming gitu ya, ternyata Logitech
Logitech masih belum meninggalkan kita yang bukan gamer. Kita masih dikasih opsi yang luas banget untuk kebutuhan kantoran kita. Jadi hampir sama seperti peripheral gaming ya, ada yang murah, ada yang mahal. Ternyata peripheral kantoran dari Logitech juga sama. Dari yang murah sampai yang mahal, kita bisa beli sesuai dengan budget kita masing-masing. Dan untuk Logi K650 ini, dia baru aja dirilis tanggal 17 Agustus kemarin. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja link yang ada di bawah.